Yuan junglernya dari map. Iya. Sekarang masih coba dipakai lagi. Tapi in other side tadi tuh PR-nya adalah di saat di lawan BTR mereka tuh nggak punya initiator, nggak punya frontliner, kan main Sunce juga ya. Jadi main Yuan Sunce, tapi sekarang mereka perbaiki dengan main Changfei. Okay. Mungkin itu yang bisa jadi pembeda, walaupun tadi di game pertama Changfei-nya masih banyak PR. Oke. Nah ini masalahnya kita lihat lah ya. last pick-nya nih. Last pick-nya iya. Last pick-nya Nightmare kan harusnya ya, atau bisa flex bahkan. Hah? Ya. Wah. Ya, oke. Nightmare Cup. Nightmare I'm too Cup. OP, let me pick Future. Oke. Nightmare Cup, Kopkun Cup. Oke. Let me pick Future, ya kan? Dipakai sama Sunce. Jadi ketika Sunce mau set sail, sebelum mau set sail langsung Tancap. ditancep dulu ya. Tancap. Pakai Sage Might. Dan ini yang bakal seru banget buat di game yang kedua kali ini. Kompo dari Deus Card masih hampir sama kayak game yang kedua match yang pertama tadi, cuma diganti Changfei-nya doang. Kita lihat apakah akan make difference ya buat game yang kedua di match yang kedua pada hari ini ngelawan RRQ yang begitu rapi, begitu organize. Yap, satu draft yang masih comfort untuk Deus Card yang nggak bisa disalahkan juga karena mereka coba untuk bermain di sisi nyamannya mereka. Sementara dari RRQ ngepick beberapa counter, ngepick juga beberapa salah satu cheese pick, dan ya kita akan masuk di game keduanya antara Deus Card melawan RRQ. Sudah 1-0 untuk RRQ, dan balik ya, ini yang tadi pengen sempat dibahas juga adalah Fuce melawan Sunce. Dimana ketika udah Sage Might, rotasinya ini bakal dimenangin sama RRQ karena mereka punya Tachao. True. Dan sekarang Itu yang serem. buat gue Diesel benar-benar harus respect Nightmare sih, karena Nightmare micro-wise jauh lebih bagus gitu daripada Diesel ya buat saat ini, dan gue pun harus mau nggak mau mengakui itu kan, karena ya memang itulah faktanya yang terjadi. Nightmare emang lebih jago micro-wise buat Clash Lane, dan gue pun selalu bilang sama Diesel, micro-wise Clash Lane harus paling bagus karena ini benar-benar solo lane 1v1. Ya kan? Jadi lu benar-benar harus tahu wave gimana, lu benar-benar harus tahu fighting gimana. Tapi kita lihat Yova udah mulai coba buat agresif sedikit ke arah Ching. Ching udah setengah darah. Untungnya Leaping Savior masih bisa nge-save sedikit darah daripada Yova. Shield yang begitu cantik dilakukan oleh Amatari. Amatari udah full nih Fury-nya, tapi belum punya apapun, belum level 4 bahkan baru level 2. Jadi tolong agak mundur sedikit daripada dipoke 2 kali sama Couple Blaze. Udah sekitar seperempat darah dari Amatari. Ini bakal menjadi poin kritis juga karena kita lihat dari RRQ sebenarnya udah ada tuh jalannya ke bawah. Walau begitu Anara kita lihat mencoba untuk membayang-bayangi aja player-player daripada RRQ, coba buat dapetin di arah mid, setidaknya infonya udah mulai kelihatan. Yap, tapi dari Yova juga di sini kepuk, terus juga dari Amatari-nya tentunya udah low. Jadi dengan second wave yang masuk ini mereka masih bisa sebenarnya untuk melakukan defense walaupun berbahaya, tapi recall keputusan yang tepat. Dan berbicara soal area Clash Lane, seperti yang Zelta bilang, macro-wise atau micro-wise itu 1-1 karena kebukti ya di game pertama tadi satu first blood solo kill dari Nightmare itu yang bener-bener ngebuka, nge-snowball pergerakan di map untuk RRQ. Dan kelihatan tapi di match kedua ini atau di game kedua Diesel sebenarnya lebih calm, dia juga bakal ditemenin sama Kribox. Tapi artinya agresivitas di bawah ini nggak akan bisa di counter. Sementara Kribox udah gerak ke area bawah, tapi sebagai seorang Yuan tentunya akan sulit untuk dia cari inisiasi, mungkin bakal zoning aja. Gak apa-apa, it's okay. Ngambil merah lagi, ini udah menjadi farming jungle yang kedua buat kedua belah tim. Jadi mereka dua-duanya sebenarnya harus bersabar juga. Amatari benar-benar harus dapat level 4 tapi udah mulai kejepit. Sholeh dan juga Ching udah mulai coba buat dapetin Amatari di sana. 663 hari ini benar-benar main lumayan agresif karena dia sering banget juga rotasi ke bawah, karena ya memang sisa seperempat doang sih outer tower di area farm lane ini. Jadi ini pun akan menjadi makanan buat Sholeh, 663 dan juga QC. Dan sekarang Amatari baru level 4, dia harus recall. Please recall Amatari, tapi dia masih nggak mau recall karena dia merasa punya Unbridled Outburst. Walaupun begitu masih ada QC juga yang udah keluar Flaming Palm. 3 stuck, dan juga Anara mau nggak mau harus ngeluarin flash karena ada yang namanya Frenzy Force dan juga Couple Blades, dan juga udah ngeluarin yang namanya Eye of the Whirlpool. Masih ada Unbridled Outburst, coba buat ngedorong satu creep aja di depan sana, tapi ternyata QC masih ada flash, masih ada Infinite Vestas, and it was the first blood yang dari tadi gua bilang Amatari harusnya recall. Wow, pede dari Amatariu, mengingat dia punya Unbridled Outburst, masih punya shielding, dan masih bisa leap ke belakang tentunya. Tapi dia bermain smite juga, dia masalahnya nggak main heal, nggak main flash. Terus juga tentunya Ching, dia main agresif karena tahu dia punya infinite fastness, bisa repositioning. Terus ntar tinggal Sea of Fate, dia balik lagi. Itu works for RRQ. Ya, dan sekarang ini lagi makin works for RRQ karena sekarang mereka udah berarti ke arah bawah.
Bener-bener outer tower sisa seperempat dan sekarang Tyrant akan menjadi milik Araku secara gratis harusnya, dan Deus kan gak berani fight, tapi ternyata masih ada set sail yang udah mulai terbang, dan juga ada Pai mencoba buat menabrak daripada Gunmo di sana, walaupun masih ada Pressing Force tapi kabel base yang dikeluarin. Udah mulai low, tapi di Ziel malah di counter, engage, turning tide 1% dan kembali tumbang. Dan sekarang udah ada Nightmare di depan, Yova pun terlalu low, udah gak punya skill, gak bisa kemana-mana, walaupun ditukar oleh Nightmare Cup, tapi Yova tumbang, Diesel tumbang, Kribox low, Anara dari tadi pun gak bisa maju, walaupun player-player RRQ udah low banget, tapi Amatarium gak punya yang namanya Fury di saat Tyrant terjadi. Walaupun begitu, mereka masih bisa mendapatkan Tyrant. Ya, yang gua kira akan menjadi satu hal yang baik, tapi ternyata enggak, karena Anara juga udah tumbang lewat 663 yang hampir aja tumbang juga. Walaupun begitu, masih ada penyelamatan dari Shola yang luar biasa. Anara gak bisa kemana-mana dan kembali harus tumbang. Wow, satu tim fight beralih ke satu trapping ke map control dari RRQ, dan satu tower di area bawah ini harus di defense mati-matian, dan itu yang dilakukan. Tapi lihat pergerakan dari seorang 663, dapetin kill ke arah dari Diesel di area top, tentunya bekerja sama dengan Nightmare. Kalau misalnya ngeliat dari ultimate, artinya ada Sage mid yang dipakai, Sage Might yang dipakai. Dan ya balik lagi, ketika dari mid ini udah sakit, dia dapetin bahkan dari solo kill ke Anara, poke dari couple blades ini udah cukup, bahkan nggak perlu dapetin kill, cukup kayak setengah darah, oke lu harus recall, gue dapetin tower, setengah darah harus recall. Ketika gua sama temen gue kayak tadi sama Nightmare sama Futse, dapetin kill, dapetin pressure lagi, dan itu yang dilakukan agresivitas dari RRQ. Sementara dari Kribox dia cuma bisa melakukan trapping seperti ini, tapi lihat dia harus membuka Mournful Tempo atau lebih tepatnya Unending Sorrow untuk defensif. Ya, terlalu jauh sekarang juga perbedaan goldnya udah ke arah 5k, perbedaan killnya 1-5, dan udah dapat satu outer tower dari farm lane. Bahkan sekarang Setel coba diikutin, berarti Nightmare Cup akan coba buat follow terakhir, walaupun begitu masih ada Purify daripada Tachao. Tapi ada pemain yang cukup baik daripada Matahari, dapetin 2 player daripada RRQ. Dan sekarang kita lihat apakah masih bisa fight, karena tadi udah ada Conductor of Souls daripada Pai. Satu mistake yang cukup bisa di-capitalize oleh Deus Card. Wah, Deus Card akhirnya mereka coba untuk main sinergi ketika Setselnya masuk, dapetin low HP, Unbridled Outburst, Amatariumnya bisa loncat ke area belakang dan nge-punish 2 pemain yang low. Dari RRQ, kelihatan mereka main gun and move, mereka main long, jadi tanpa adanya bahkan dengan ada Augram pun mereka harus main poke, mereka nggak bisa nge-burst secepat itu, dan Deus Card nge-capitalize hal tersebut. Tapi masalahnya itu nggak bisa dibawa lagi untuk satu objektif ini. Ya, karena sekarang masih ada pressure yang baru, tapi RRQ death counternya masih ada. Jadi ini masih, maksudnya bukan masih ada, udah reset lagi, karena mereka semua sekarang udah online. Nightmare Cup udah coba buat trapping. Apakah dia bisa mencium kalau misalnya ada sesuatu di kanan dan juga di kiri, karena masih ada 2-3 player, bahkan ada 5-5-nya. Coba masuk ke arah mid, Kribox menjadi garda terdepan. Ada Amatarium yang gak punya Fury dan harus di Sage Might dan langsung dimakan begitu aja. 1v5, untungnya Undead Outburst masih ada dalam waktu yang begitu tepat, in the nick of time. Diesel mau gak mau harus keluarin Nightmare Flash, masih ada Infinite Festus ke arah depan. Ching harus memecah belah player-player Deus Card yang hampir aja ketangkep sama RRQ. Wow, tapi dari segi spell, Deus Card kehilangan 2 flash, kehilangan 1 buah frenzy, jadi semua utilities yang dimiliki sama Deus Card itu keluar di satu skirmish tadi. Tapi memang targeting dari RRQ, mereka maksakan coba untuk dapetin Amatarium terlebih dahulu, yang mana emang dari Fury bar-nya udah close to, rage bar-nya udah close to max. Dan saat mereka nggak bisa panik, iya dia bisa bukan Unbridled Outburst, dan RRQ pun kayak oke, ini agak tricky untuk dipunish, jadi mereka juga coba untuk bisa engage tadi. Yes, but it's fine. Kayaknya Deus Card masih mencoba buat mencari kesempatan yang kesempitan, mereka coba Overlord. Dan memang ini juga salah satu combo ya, Tachao Futsu itu salah satu combo. Jadi ini adalah combo yang mereka mungkin pakai juga buat works atau enggaknya, mereka coba bisa buat split push. Kayak sekarang kita lihat Choleh skemanya udah main sama Nightmare Cup, mereka bisa coba buat keluar masuk, tapi ternyata Anara tertangkap di sisi kiri yang gua nggak tahu kenapa juga bisa begitu. Tapi kita lihat 663 udah mulai maju, masih ada Arlie yang tumbang juga oleh Choleh, dan juga masih ada Pai yang coba mencari Diesel di depan. Untungnya Diesel masih punya dash dan masih bisa coba buat balik, tapi sekarang hanya tersisa 3 player daripada Deus Card. Dari Ching udah coba buat cicil lagi dan diangkat sama Pai. Cicil High Ground Tower dapat reward lumayan bro. Ya, padahal dari Kribox dia datang ketika
Dua pemain tumbang, terus juga dia masuknya dari area jungle, jadi bukan dari area base. Agak sedikit questionable movement yang dilakukan oleh Kribox dan jadi kill tambahan dan bahkan satu tower diamankan oleh RRQ di area mid karena ya tadi dengan adanya Tajal dari 663 dia reset terus dia juga langsung balik ke area team fight, jadi nggak ada firepower yang menghilang dari RRQ. Yap, itu dia. Dan juga berat banget ya karena Sholeh nih sakit banget loh. Gue nggak tahu kenapa Sholeh nih sakit banget. Apa mungkin dia dapat ini ya? Mungkin dia dapat early snowball juga ya. Jadi kayak tadi kalau misalnya lu lihat dia ke arah Yova atau ke arah Anara gitu, setengah darah langsung. Dua kali leaping coited sama severing search-nya. Tuh, cuma begini tuh. Itu sakit banget. Dan ini udah lumayan. Tadi udah kena dikit doang aja ke Diesel yang notabene juga lumayan tebel, tetap aja lumayan sakit. Tapi kita lihat masih ada skin Nice. dengan corginya dari Diesel bisa menumbangkan 663. Tapi sekarang dari RRQ udah mulai ngeluarin Out the Whirlpool, coba dorong-dorong tapi Sage Might langsung dapetin Yova di belakang. Nightmare kamu ada good flank, mereka udah gak punya damage dealer lagi daripada Deuscar. Sekarang RRQ mulai maju, King CN dapetin daripada Yuhuan dan sekarang ada Amataru juga yang udah diangkat derajatnya pun kembali hilang. Diesel coba maju tapi QC masih bisa mundur dengan sangat baik, bahkan Sholeh masih bisa balik dengan begitu amannya. Diesel pun sepertinya akan diangkat lagi derajatnya oleh Pai dan itu dia lumayan banget triple kill buat Pai. Yup, unstoppable kayak late quad kills sebenarnya untuk Pai. Tapi dari Deuscar mereka coba untuk inisiasi, mereka coba nge-punish positioning yang salah dari RRQ dan itu work. Sayangnya mereka terlalu terfokus yang tadi Zelta sempat mention, terlalu terfokus sama frontline, backline-nya mereka lupa ada Fuja, mereka lupa di situ ada Nightmare dan sang main damage dealer Yova menghilang dan nggak bisa ngandelin damage dari Kribox atau dari Anara. Ya terlalu terburu-buru bisa gue bilang. Apa yang mereka coba lakukan dari Deus, mereka mau coba payback tapi paybacknya pun tidak berguna dengan baik. Walaupun begitu masih ada Amataru yang bisa dapetin crucial kill tap ke arah Tyrant. Dan sekarang RRQ udah agak rugi sedikit, masih ada destructive village yang bisa menumbangkan Sholeh di depan. Dan Diesel tapi tetap harus menjadi korban dan juga sacrifice untuk RRQ. RRQ masih harus darah, Anara pun udah hilang dan masih ada couple Blaze Prestige 4 coba buat masuk ke arah player-player daripada Deuscar. Deuscar harus mulai mundur walaupun sekarang high ground udah mulai dicicil sama RRQ, tapi Deuscar pun ternyata masih bisa bertahan untuk ketiga kalinya. Jadi this is pretty nice Deuscar. Kalau misalnya coba bisa tahan lagi kayak gini dan setidaknya bisa ngimbangin war aja, nggak perlu ada yang tumbang, ini mungkin bisa menjadi satu titik poin balik lagi buat Deuscar. We don't know. Iya, dari Deuscar tentunya mereka sama seperti game pertama yang mereka lakukan, masih bisa memperpanjang nafas. Dan RRQ meskipun kayak mereka sekarang harus beralih tujuannya ke area Shadow Overlord ini, tapi bukan suatu objektif yang buruk karena mereka udah dapetin map control juga, mereka udah tinggal ngabisin dari high ground powernya. Dan tentunya ini akan sulit untuk inisiasi sama Deuscar melihat pergerakannya dari Yova ada nge-push di area Good Wave dan mungkin kayak ngancurin tower tier 1 dulu sehingga nanti ketika dari si Shadow Vanguard ini nge-push gak terlalu buruk. Yes, tapi Nightmare dengan begitu pintarnya masih mencoba untuk berjalan dapetin siapapun yang ada. Dan sekarang Amatari udah di stage fight, udah ditarik juga 1 lawan 4 dan udah dipaksa ngeluarin Unreal Outburst. Jadi mau gak mau sekarang formasi dari Deuscar udah mulai kepisah karena Bai udah maju ke arah depan dengan begitu semena-mena dan langsung bisa mendapatkan dan juga menzonin 4 player daripada Deuscar. Amatari harus tumbang dan Bai bahkan tidak tumbang sama sekali. Too strong, too dominating, and this is the Kings RRQ. 1v4 di area belakang dan gak tumbang dengan satu flank yang dilakukan oleh Nightmare. Dan sekarang ada satu tower yang mungkin dari RRQ sebenarnya overcommit. Memang towernya berhasil dihancurkan, tapi 3 nyawa yang menjadi korban mereka tentunya shutdown gold yang didapat oleh Deuscar. Ini bisa menjadi modal mereka sekarang karena melihat ada Overlord yang sudah nge-push di area bawah dan itu bisa di-respawn sekarang. Ya harusnya Yova jalannya ke bawah untuk dapetin Overlord biar dapetin gold yang lebih banyak, tapi sepertinya mereka nggak membuka option itu karena mereka coba buat dapetin satu outer tower di area mid yang bisa diatasi begitu mudah dengan 663 dan juga Sholeh. Mereka coba masih buat berjalan mundur dan Yova masih bisa dapetin Azure Golem, tapi sekarang ini bukanlah pilihan yang tepat buat Yova, walaupun mereka coba buat capitalize ini karena masih belum ada Pai, masih belum ada QC, masih belum ada Nightmare. Jadi ini adalah waktunya mereka juga coba buat farming kayak sekarang yang mereka coba buat di arah bawah, tapi ternyata masih ada The Whirlpool yang udah keluar dari Sholeh. Pai udah datang, Nightmare udah datang, QC udah datang, coba buat naik kapal tapi malah ditinggal dan langsung ditabrak sama Pai. Diesel terjebak di depan, harus kembali diangkat derajatnya. Anara ada di belakang, Nightmare Cup
mencoba buat menangkap Anara dan berhasil. Dan sekarang ini menjadi satu pemecah formasi bangsa lagi dari RRQ buat Deuscard. Timing lagi-lagi menjadi masalah untuk Deuscard ketika mereka coba agresif di mid, tapi Couple Blades terlalu sakit, mereka mundur. Padahal sudah ada setup oleh Diesels yang coba dibangun, dia coba set sail untuk nge-gap ke arah midnya. Sehingga kayak di saat dua pemain lainnya mundur, dari set sailnya ini, dari Diesels, mereka ini kejebak. Dan bahkan Azure Golem lagi ini tidak bisa diperbutkan tentunya untuk Deuscard, menjadi tema atas match mereka di hari ini. Dan push tetap bisa dilakukan sama RRQ. Yes, pasti kamu tidak biasa lawan Tachel kan, karena jarang banget yang ngepick Tachel juga. Dan bahkan gak di ban, tapi sekarang Tachelnya ketika tiba-tiba dipakai langsung sakit banget. Dan langsung bener-bener membuat Deuscard acak-acakan. Karena dari kemarin tuh gue sebenarnya di awal-awal gue coaching Deuscard, gue ban Tachel. Tapi habis itu in the end karena meta scriptnya berubah, gak ada yang pakai Tachel, jadi gue bahkan gak nge-ban Tachel. Tapi sekarang ketika di pick ini bakal jadi bahaya banget. Kayak sekarang kita lihat Amatari udah kena lagi Sage Might. Coba buat Timber, coba buat dipaksa lagi ngeluarin Unbuild Out bersama RRQ untuk sekian kalinya. Tapi sekarang dengan cara kayak gini baru dibalas dengan Eye of the Whirlpool. Dan bahkan Deuscard gak bisa melawan dengan raganya, dengan jiwanya yang masih coba buat fighting, itu pun mereka gak bisa lawan. Karena sekarang RRQ terlalu mendominasi, daripada Long udah terlalu sakit. Masih ada 663 juga yang bisa nge-burst siapapun yang ada di depan. Dan sekarang Diesel pun kembali kena Sage Might lagi. Dan langsung kembali di-sear oleh Pai. Langsung digoreng-goreng aja ya bro ya sama Augran pada kali ini. Ya agak sedikit questionable juga Deuscard. Tadi mereka mau coba contest atau mereka mau coba punish di saat Yova-nya ke atas. Jadi gak ada main damage dealernya. Di bawah ini akan di-push, inhibitornya bakal tumbang. Dan lihat damage dari Ching. Satu persatu tumbang. Ada satu wave akan coba di-punish karena ada Sage Might yang sudah dibuka. Conductor of Souls menjadi akhir dari Deuscard. Mengingat Yova masih harus bertahan. Lihat di dalam Fountain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya melihat kristal mereka hancur karena RRQ mendapatkan 2-0.